Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan ini satu kehormatan bagi saya untuk membagi firman-Nya. Sebetulnya saya mengharapkan saudara-saudari semua memiliki waktu untuk mencari Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan langsung, untuk mengizinkan Tuhan bicara melalui Roh Kudus tentang firman secara langsung. Jadi pada waktu kita membuka firman, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, saya tidak berkata salah untuk mendengar saya, salah untuk mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari, yaitu bahwa Tuhan ingin berbicara kepada saudara langsung. Ya, sekarang ini Tuhan bicara melalui pengantara. Ya, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel hanya mau dengar dari Musa. Musa itu berdiri di antara bangsa Israel dan Tuhan. Musa dengar dari Tuhan menyampaikan ke bangsa Israel. Bangsa Israel berbicara kepada Musa. Musa bicara kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan benar inginkan, ya, yang Tuhan mengharapkan, yaitu adalah di mana kita, ya, dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di mobil, ya, kita berfellowship dengan Tuhan secara langsung. Ya, kita tidak perlu mengandalkan manusia lain, tapi kita langsung mengandalkan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda dan saya untuk menginsyafkan segala sesuatu yang ada, yaitu dosa, yaitu kebenaran, yaitu apa saja yang ada dalam firman, supaya kita dapat berubah menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kita sudah sampai ayat yang ke-18 dari Roma pasal yang ke-12. Dan firman Tuhan berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, firman Tuhan dengan jelas berkata, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Bagaimana caranya? Yaitu tergantung dari diri kita sendiri. Ya, perang terjadi karena ada konflik. Perang terjadi karena miskomunikasi. Perang terjadi karena satu dan lain hal. Tetapi selalu paling sedikit dalam masalah ada dua orang yang terlibat. Yaitu orang yang bersangkutan dan orang lain. Nah, apakah Anda ingin berdamai dengan semua orang? Itu adalah satu pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 34, ya, Mazmur 34 ayat yang ke-15. Ya, ini hampir sama dengan ayat 17 dan 18 yang dicantumkan di dalam Roma. Ya, apa yang dikatakan? Ya, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Itu ayat 17 yang kemarin kita sudah bahas. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Cari perdamaian. Cari perdamaian di mana? Bukan di dunia. Ya, cari perdamaian di dalam Tuhan. Ya, dia adalah shalom, peace, damai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita sungguh-sungguh kejar yang dinamai damai. Ya, orang kemarin dulu kita udah bahas. Ya, kalau orang melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita, jangan ikut melakukan jahat. Jangan membalikkan jahat kepada kejahatan. Tapi Anda melakukan hal yang baik. Ya, Anda tetap damai dengan orang yang melakukan itu kepada kau. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14.
Ya, kita buka Roma pasal yang ke-14. Karena ada firman yang luar biasa yang ditunjukkan kepada kita. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-19 daripada Roma 14 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita mengejar ya, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi, apa yang kita lakukan? Apakah kita benar-benar kejar damai sejahtera atau kita kejar apa yang membawa damai sejahtera? Ya, apa sih yang membawa damai sejahtera? Saya percaya ya bahwa Yesus Kristus membawa damai sejahtera. Ya, mencari hal-hal yang berguna untuk saling membangun, untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan. Apa sih berguna bagi kita semua? Cuma satu hal yang sangat amat penting, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat berguna. Asal kita mau masuk di dalam firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak tahu apa menjadi berguna ya untuk membangun, ya, untuk saling dibangun, untuk saling dikuatkan, untuk saling ditolong, untuk saling didorong kepada rencana yang Tuhan miliki. Apa? Itu pasti firman Tuhan. Apalagi doa. Doa itu berguna untuk kita semua. Seberapa jauh kita saling mendoakan satu sama yang lain. Ya, kalau kita serius mendoakan orang, saya jamin doa bukan 2 menit. Doa juga bukan 5 menit. Tapi doa itu jauh lebih panjang daripada cuma 2 atau 5 menit. Karena Anda benar-benar mendoakan orang. Anda membawa orang kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya pada hari ini sebetulnya, ya, seberapa jauh kita mengejar, ya, apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan cari kesibukan, jangan cari ribut, jangan cari salah, jangan cari yang tidak benar. Ya, carilah rencana dan kehendak yang Tuhan miliki untuk kita semua. Ada satu ayat lagi yang saya ingat, yaitu gampang sekali. 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, 22. Ya, di tahun 2022. Dikatakan begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi firman Tuhan mengajar kita dimanapun kita berada untuk benar-benar memiliki damai dengan semua orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Ya, tidak memiliki hal yang tersembunyi, tetapi benar-benar kita bisa lihat ketulusan daripada orang yang mau berdamai dengan kita. Ya, itu yang penting, dan kita tidak tahu hati manusia. Ya, hati manusia itu licik. Ya, makanya kita perlu sekali lagi pimpinan Roh Kudus untuk memberikan roh yang dapat membedakan siapa yang benar dan tulus, ya, yang memiliki hati yang murni, ya, yang berseru kepada Tuhan. Karena tidak semua yang berseru kepada Tuhan mengikuti Tuhan. Ya, hari-hari ini kita harus sangat amat berhati-hati. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Ya, kenapa? Karena pemalsuan itu ada di sekeliling kita. Banyak hal yang palsu, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau berdamai,
khususnya dengan orang yang berseru kepada Tuhan, carilah Tuhan. Ya, karena Tuhan itu cuma satu. Allah cuma satu. Roh Kudus cuma satu. Mereka tiga menjadi satu. Ya, makanya kalau kita carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, kita akan dibawa. Firman Tuhan diberikan untuk kita bertindak hati-hati. Penipuan ada di sekeliling kita. Banyak penipuan yang terjadi hari-hari ini. Untuk kita Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berwaspadalah. Ya, carilah Tuhan, carilah damai, kejarlah damai. Ya, supaya damai benar-benar ada dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau tunjukkan kepada kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan hamba berdoa Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh mengaplikasikan, kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi bukan soal mudah enggak mudah. Yang sebetulnya segala sesuatu itu mau atau tidak. Semua ada di dalam tangan kita untuk mengambil satu keputusan. Apakah kita benar-benar mau memiliki damai atau tidak. Ya, kami juga tahu Tuhan damai adalah salah satu daripada karakternya, daripada buah roh. Ya, dan kami berdoa Tuhan supaya benar-benar kami boleh sadar akan firman-Mu, supaya kami boleh memiliki kedamaian dengan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu ini cukup berat. Tantangan cukup berat untuk berdamai dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Tapi mari kita kejar damai sejahtera. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin. Ya, selamat menikmati hari ini, harinya Tuhan. Ya, mari kita berfokus kepada Tuhan supaya iman kita semakin ditumbuhkan, semakin kuat. Ya, sampai ketemu besok. Shalom.